Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah Hukum Pelindungan Saksi dan Korban. Video pertama. Baik, dalam pertemuan ini kita akan bicara tentang gambaran awal tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita temukan konsep negara hukum, ya, yang memberikan kewajiban bagi negara untuk melindungi hak-hak warga negara. Ini berangkat dari satu pemikiran bahwa ketika rakyat dalam kontrak sosial itu memberikan kewenangan tertentu kepada pihak negara agar hak-hak mereka dilindungi. Mereka diatur, menyerahkan diri untuk diatur negara agar apa? Agar kepentingan mereka juga dapat dilindungi. Jadi ada serah terima begitu, serah terima kekuatan. Pada dasarnya awalnya negara tidak bisa mengatur mereka, tapi ketika mereka mengikatkan diri kepada negara yang memberikan power kepada negara itu untuk mengatur mereka. Tapi ini bukan hanya dalam ranah mereka akhirnya diatur tidak lagi bebas, bukan. Namun ini memberikan ketertiban. Karena ketika semua orang bebas, maka pada dasarnya akan mengganggu kebebasan orang lain. Nah, begitu konsepnya. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Konstitusi kita menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Equality for the law, kesamaan, kesetaraan, kesederajatan. Ketika ia menjadi warga negara, entah dia kaya, entah dia miskin, dia suku apa, dia dari wilayah mana, maka sejatinya ia memiliki kesetaraan. Entah orang Jawa yang mayoritas atau suku Kutai misalnya yang sangat sedikit jumlahnya dibandingkan suku Jawa. Itu sama porsinya, kedudukannya, hak dan kewajibannya di mata hukum sebagai warga negara Republik Indonesia. Pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan bantuan hukum dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 128, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak, penting juga, atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Ini kan salah satu isu dalam HAM adalah ketika orang itu dia memang tidak lukai, dia tidak disakiti, tapi diancam untuk dilukai, diancam untuk disakiti, bahkan diancam untuk dibunuh karena harus melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Padahal melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatunya ini berdasarkan hak asasi manusia. Lebih-lebih kalau ada kepentingan hukum yang timbul akibat dari dilakukan atau tidak dilakukan sesuatu itu. Nah,
berkaitan dengan mata kuliah kita, ada perlindungan pada saksi dan korban. Lebih-lebih semuanya punya jaminan, perlindungan, bantuan hukum, kepastian hukum, serta ini di bawahnya nih, dapat perlindungan diri pribadi, ya, kehormatan, martabat, bla bla bla, sampai juga ia berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman. Nah, saksi dan korban ini sangat erat hubungannya dengan hal-hal itu. Nah, negara menghadirkan satu undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagai bentuk pengejawantahan hak-hak dalam konstitusi tersebut. Faktanya, masih banyak saksi dan korban yang tidak mau menjadi saksi, tidak mau bersaksi di pengadilan, atau dia tidak berani mengungkapkan kesaksian ya yang sebenar-benarnya. Kan saksi itu diminta untuk menerangkan, memberikan keterangan tiada lain dari yang sebenarnya. Yang sebenar-benarnya. Terkadang muncul masalah ketika ia diancam atau dia mengalami ketakutan, ia khawatir, dia dihalang-halangi, dia tidak bisa memberikan keterangan itu secara lepas, diancam. Nah, kan kalau kita nonton film-film itu kan banyak begitu ya. Di Amerika itu kan sering kita temukan film-film Hollywood bicara tentang ini. Oleh karena itu, lembaga negara yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk bertujuan untuk melindungi warga negara Indonesia dari tekanan fisik dan psikis dari para pelaku kejahatan maupun para penyalahguna kekuasaan negara. Bahkan ini garis bawah ini ya, penyalahguna kekuasaan negara. Contoh yang paling bisa kita lihat di zaman ini, di waktu ini, di saat video ini dibuat, tahun 2023, kita terkenang kasus Sambo. Anak-anak buahnya itu kan takut sama siapa? Sama Sambo. Kenapa dia? Dia punya posisi sebagai kadipropam, dia punya kewenangan gitu, dia punya power yang membuat orang takut dengan kewenangannya itu. Perhatian tentang korban juga penting. Lebih-lebih kalau kita cermati dalam aturan-aturan hukum kita, misalnya dalam KUHP, dijelaskan nyaris nyaris tidak mengatur hak korban. Kecil sekali porsi tentang hak korban. Contoh kejahatan yang dilindungi ya, tentang berkaitan dengan kejahatan terkait kemanusiaan. Lebih-lebih yang serius. Perdagangan orang, terorisme, narkotika, kekerasan seksual. Selain undang-undang ini ya, perlindungan saksi dan korban, kita juga temukan dalam undang-undang lain yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban. Ada dalam pidana KDRT, ada perdagangan orang, ada perlindungan anak, sistem peradilan. Ada juga yang meletakkan sedikit tentang hak korban dalam undang-undang terorisme dan undang-undang narkotika. Dari pencermatan singkat ini sebenarnya kita temukan bahwa ada isu yang menarik karena perlindungan saksi dan korban ini memang mulai diperhatikan, namun porsinya memang kalau secara umum masih dibilang bisa terbilang kecil. Begitu. Kita lanjutkan dalam video selanjutnya. Terima kasih.